Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisaya. Baik teman-teman semua, kali ini ketemu lagi untuk FR SKB CPNS. Dan kali ini kita akan membahas tentang FR soal SKB untuk penata ruang dinas PUPR Pemda. Ya, jadi ini penata ruang dinas. Ini penata ruang dinas PUPR ya maksudnya ya. Jadi di tingkat Pemda, pemerintah daerah. Jadi kita akan membahas tentang penata ruangnya, penata ruang dinas PUPR Pemda atau pemerintah daerah. Buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa nih untuk klik tombol lonceng ya, supaya nanti teman-teman tahu untuk notifikasi video aku yang terbaru ya. Dan juga jangan lupa untuk like dan juga share kalau video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, langsung aja. Di sini saya menemukan beberapa FR yang mungkin ini penting buat teman-teman harus baca, yang terutama untuk penata ruang dinas PUPR Pemda ya. Ini ada beberapa rangkuman soal SKB yang saya ingat. Ini maksudnya saya ambil dari FR ya. Jadi kalimat-kalimat yang saya ambil dari kalimat-kalimat yang di FR. Saya basicnya arsitektur, cuma dapat skor 175. Formasi penata ruang dinas PUPR Pemda. Nah, ini ya. Ini saya ambil dari FR tahun lalu ya. Jadi teman-teman silakan pelajari, semoga bermanfaat karena udah mendekati SKB ya. Mendekati SKB dan mudah-mudahan apa yang saya share ini bermanfaat lah untuk sedikit gambaran ya. Walaupun ini misal nih, kok soalnya nggak ada yang keluar ya, sedikit ada gambaran karena kita kan nggak tahu nih soal yang keluar yang kayak apa. Tapi ini adalah pengalaman dari peserta SKB dari dinas PUPR nih, terutama untuk penata ruangnya. Ini adalah pengalaman yang mereka share ya. Jadi insya Allah mungkin hampir sama atau mungkin lah ya sedikit menyerempet lah. Intinya seperti itu. Oke, langsung aja nih ya. Yang pertama adalah tentang IPAL. IPAL di Indonesia umumnya mengalami masalah di bagian apa? Sorry ya, saya nggak tahu jawabannya apa ya. Silakan Anda cari jawabannya sendiri ya. Maaf. Iyalah, ya saya di sini kan menyediakan sumber, Anda yang mencari jawaban. Kemudian manfaat plan layout pada IPAL itu apa? IPAL. Ya. Kemudian ada juga sudut normal geoid ellipsoid berapa derajat? Nah, tuh apaan tuh ya? Saya nggak tahu. Silakan cari ya jawabannya ya. Sudut normal geoid ellipsoid berapa derajat? Walaupun nggak soalnya kayak gini, mungkin Anda kata kuncinya kan tetap ada. Geoid ellipsoid itu apa? Nah, mungkin nanti di tahun ini mungkin bukan sudut normalnya. Ya kan? Nah, mungkin ditanyakan lainnya, tetapi yang berkaitan dengan geoid ellipsoid apa gitu kan? Bisa aja. Kemudian yang selanjutnya adalah limbah yang menyebabkan kebakaran. B3 ada 2 atau 3 nomor. Oh, B3 apa nih maksudnya? Limbah yang menyebabkan kebakaran. Ada ya limbah, mungkin yang mengandung minyak ya. Oke, limbah yang menyebabkan kebakaran B3 itu ada 2 atau 3 nomor. Wah, banyak nih, ada sekitar 2 atau 3 nomor yang keluar. Ya, silakan Anda pelajari. Kemudian ada juga tentang teori The Club of Rome. Membahas tentang apa? Saya juga nggak tahu, silakan Anda cari ya. Teori The Club of Rome. Rome. Ya. Kemudian ada juga metode teristris penentuan titik. Sampai saya salah baca, soalnya asing banget bahasanya untuk saya sendiri ya. Metode teristris penentuan titik itu gimana tuh maksudnya? Silakan Anda cari. Kemudian faktor-faktor pemicu yang mempengaruhi iklim, kemudian tanah dan penggunaan lahan. Faktor-faktor pemicu yang mempengaruhi iklim, tanah, dan penggunaan lahan. Oke, kalau dikaitkan dengan IPA, mungkin yang berkaitan dengan iklim itu adalah karena pemanasan global atau global warming. Kalau saya tahu sih gitu. Kalau yang mempengaruhi tanah itu berarti karena mungkin banyak pencemaran ataupun bahan-bahan yang tidak bisa tidak bisa diuraikan, maaf ya. Tanah ya, jadi ada tanah lapisan yang kena erosi mungkin karena terjadi pengikisan tanah dan segala macam, mungkin gitu penggambarannya kalau saya sendiri loh ya. Kemudian penggunaan lahan, faktor mempengaruhi penggunaan lahan itu apa? Ya silakan Anda carilah di sini ya. Kemudian ada juga citra foto lereng terjal, disimbolkan dengan apa? Citra foto lereng terjal. Nah, citra foto lereng terjal.
Kalau dulu saya belajar apa itu namanya ya, kayak semacam gambar-gambar gitu. Cuma saya namanya lupa namanya apaan itu ya. Kayak semacam epicentrum gitulah. Tapi bukan, mungkin saya takut salah, saya nggak nyebutin lah, nggak nyebutin. Pokoknya citra foto lereng terjal, ya kontur. Nah kontur kayak konturnya nanti kalau kalau deket, nah ya, kalau deket berarti itu tajam nih terjal gitu ya. Tapi kalau jauh berarti konturnya jauh itu antar satu dengan yang lainnya berarti datar, lebih datar gitu. Kalau saya belajar waktu SMA kayak gitu, ya. Kemudian ada peraturan terbaru AMDAL. Peraturan terbaru AMDAL. Oke. Kemudian soal-soal perhitungan skala peta. Gampang nih, SD juga belajar ini ya. Tapi nggak tahu kalau di Dinas PUPR tuh kayak apa. Tapi hampir sama kalau saya rasa sih. Kemudian ada juga tentang kontur tanah nih. Nah, sebentar, ini saya lanjut ya. Tentang kontur tanah, jika diketahui tinggi kontur tertinggi, maka hitung kontur terendah. Nah, itu yang tadi saya sebutkan tadi, berarti ini hampir sama dong kan ya. Tapi kontur di sini Anda harus menghitung. Silakan Anda pelajari tentang cara menghitung kontur ya. Kemudian ada juga tentang soal peraturan BPR atau ATN tentang kepemilikan tanah. Soal tentang peraturan BPR atau ATN tentang kepemilikan tanah. Nah, silakan Anda pelajari nih. Mungkin berdasarkan ya peraturan-peraturan ini Anda buka, kemudian Anda pelajari, baca lah paling tidak. Kemudian menghitung titik koordinat jika di atas hitung titik koordinat jika diketahui panjang benang atas bla bla bla. Apa nih ya? Ya, mungkin Anda bisa menafsirkan sendiri ya. Hitung titik koordinat jika diketahui panjang benang panjang benang atas. Oke. Kemudian pengertian peta. Peta itu adalah apa? Ya, peta ya. Saya pernah belajar IPS ini waktu SMP ya, SMP, dan sekarang saya lupa. Oke, ini adalah tugas Anda nih, nyari ya tentang pengertian peta. Kemudian tentang audit tata ruang, sekitar 5 nomor. Wah, banyak banget. Audit tata ruang. Gimana nih yang soal-soal yang keluar nih kayak apa ya, nggak tahu juga. Audit tentang tata ruang ya. Kemudian nih ada tentang ALOS yang diluncurkan oleh Jepang pada tahun 2006. ALOS yang diluncurkan oleh Jepang pada tahun 2006. Oke, saya nggak paham ini apaan. Kemudian jarak optis. Apa ya? Optis. Oke. Kemudian KDB dan KLB. Nah, ini kalau ini saya kemungkinan ada keterangannya tentang KDB dan KLB itu sebentar, mana ya catatannya. Kalau KLB itu adalah koefisien lantai bangunan ya. Koefisien lantai bangunan yang merupakan angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai bangunan yang dapat dibangun dengan luas lahan yang tersedia, itu KLB. Kalau KDB itu adalah koefisien dasar bangunannya ya. Jadi merupakan angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan yang dapat dibangun dengan luas lahan yang tersedia itu. Kalau saya tahu ini. Kalau ini KDB dan KLB kemarin saya sudah review untuk FR yang analis bangunan ya. Dinas PU. Analis bangunan Dinas PU ini juga KDB, KLB, RT RW, kemudian KDLB apa gitu ya. Itulah pokoknya lah berkaitan dengan itu, saya kurang paham lah. Itu keluar semua ya. Kemudian besar baku mutu air limbah itu berapa? Nah, ini silakan Anda pelajari cara menghitungnya ya. Kemudian lapisan matahari yang paling besar itu apa? Optionnya tuh hidrogen, nitrogen, helium, dan lain-lain. Nah, lapisan matahari ini ya, bukan bumi loh ya. Matahari, lapisan matahari yang paling besar. Nah, ini silakan Anda pelajari. Kemudian garis bentangan barat disebut apa? Saya kalau pelajaran kayak gini tuh lupa ingat sebenarnya. Cuma saya tuh dulu lupa, sekarang nggak bisa. Oke. Kemudian tentang sistem informasi geografis. Oke, silakan Anda pelajari tentang sistem informasi geografis ya. Kemudian nih, selanjutnya apa nama tools pada Art Toolbox
toolbox yang fungsinya untuk menggabungkan berbagai info dari satu poligon. Ini mungkin apa ya? Kalau yang dinas PUPR di sini kebanyakan berkaitan dengan aplikasi ya. Ini apa nama tools pada art toolbox yang fungsinya untuk menggabungkan berbagai info dari satu poligon. Poligon kalau saya tahu adalah kayak semacam diagram gitu, diagram batang dan juga diagram garis ya, gabungan antara keduanya gitu tuh poligon. Tapi aku nggak tahu apa nama tools pada toolbox, aku nggak tahu apa namanya. Kemudian ilmu ukur tanah. Nah, silakan Anda pelajari nih tentang ilmu ukur tanah ya. Kemudian menghitung skala peta jalur penerbangan pesawat. Menghitung skala peta jalur penerbangan pesawat. Wow. Keren ya, ternyata jalur pesawat itu bisa dihitung ya dengan adanya peta. Keren. Oh iya sih, saya tahu. Itu kayak semacam navigasi gitu ya. Kayak semacam ada GPS, kemudian pesawat terbang. Kalau misalnya kita pakai pesawat Batik Air ataupun Garuda Indonesia, itu ada. Kalau saya lihatnya, tapi kalau skalanya nggak ada sih. Nah, ini adalah tugas Anda nih menghitung skala ya. Kemudian arsitektur yang lahir dari aturan tidak tertulis itu disebut apa? Arsitektur yang lahir dari aturan tidak tertulis. Ada ya. Oke, ya silakan Anda pelajari lah pokoknya. Kemudian ada data geospasial. Geospasial dalam bentuk vektor. Wow. Geospasial dalam bentuk vektor. Vektor kalau yang saya pelajari di SMA itu adalah ada vektor I, J, dan K. Tapi nggak tahu kalau di geospasial seperti apa vektornya. Silakan Anda pelajari. Otomatis berbeda mungkin ya. Kemudian semua soal-soal kebanyakan dari undang-undang tata ruang dan tentang pemetaan geografi. Wow, keren nih, undang-undang lagi Anda harus bisa menghafal ini ya. Semua soal kebanyakan dari undang-undang tata ruang dan tentang pemetaan atau geografi. Nah, tuh tentang pemetaan geografi. Pokoknya pelajari lah ya. Ini tadi sudah saya share kisi-kisinya. Silakan Anda pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun ini nggak keluar, yang penting punya gambaran sedikit lah ya tentang tes soal SKB tahun lalu tuh seperti ini. Ya siapa tahu nanti soalnya sama ya kan. Yang mudah-mudahan aja, semoga bermanfaat lah ya intinya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Ketemu lagi di part selanjutnya untuk formasi yang berbeda. Terima kasih untuk telah berkunjung di channel saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa nih untuk like dan juga share video ini kalau video ini bermanfaat. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum.